pasti yang akhirnya bikin aku sekarang ini jadi lebih kuat gitu Kak. Justru bulian itu menurut aku tuh jadi motivasi aku. Karena aku ngerasa aku berbeda, jadi cara aku untuk menghadapi kehidupan itu juga berarti aku usahanya, berjuangnya harus lebih berbeda. Halo Insartisan, kembali bersama saya Oki Alparesi di iTalk yang menyajikan berita-berita yang viral-viral sejagat maya. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang kecil-kecil cabai rawit, bisnis lancar, ya kan? Entertainment juga lancar, apalagi di sosial media. Nah, di lain tidak bukan adalah Loli. Wah, ceria banget Loli, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Kak Oki sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya ampun. Nah, mungkin nih Insartisan di rumah masih belum mengenal siapa sih Loli sebenarnya. Nah, penasaran siapa? Ini dia artikelnya. Oh, oke. Profilnya Loli ya, unyu yang viral di TikTok karena jadi owner kafe. Kafe kayak apa itu ya? Nah, boleh ceritain, tapi sebelum ceritain, Loli ini kafenya apa aja nih jual di sana? Kafenya sih sama aja ya kayak kafe yang lainnya, cuman bedanya itu karena beda sesosok. Karena kafe aku ini kan rooftop. Iya, 2 tingkat gitu kan. 2 tingkat gitu. ya, bukan 20 ya? Bukan, 20 gedung sayang namanya. Kalau menunya sih biasa ya, kayak misalkan ada ayam, ada kentang goreng, ada sambal, kroffel. Iya, dan yang baru launching menunya ada bakso dan juga nasi uduk. Mantap. Jadi lengkap. Lengkap ya. Nah, kalau tadi kan bisnisnya udah mantap banget, lengkap. Kita pengen denger dong kalau opening ala-ala kalau lagi di sosmed gimana sih? Katanya ada opening jargon-jargon yang lucunya tuh, gimana coba? Ada dong, nanti Kak ikutan ya. Oh, saya ikutan? Ikutan boleh, dong. boleh. Kayak mana? Welcome to mini vlog Ibu Owner Loli Cafe. Oh my god. Tepuk tangan dulu dong. Nggak bisa deh kayaknya ya, terlalu panjang ya. Tapi itu selalu disematkan kalau misalnya di sosial media. Always everyday aku ngonten pasti depannya atau openingnya selalu pakai itu. Oke, ini Loli kan namanya unik ya. Nah, kepanjang apa? Lollipop? Loli Unyu. Oh, Loli Unyu. Tapi nama asli siapa sebenarnya? Loli Ismaya. Oh, memang ada Lolinya? Memang ada Lolinya. Loli Ismaya. Iya, jadi ayah gitu. aku memberikan nama itu, Loli itu artinya loyalitas. Jadi biar aku menjadi sosok yang loyalitas kepada siapapun. Apalagi terutama para customer ya. Iya, kan sekarang pembisnis unggul ya nggak sih? Amin, alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu nih usianya, tadi kan nama udah ternyata Loli itu paling dari loyalitas. Nah, kalau usia berapa sih Loli? Kalau aku usianya sebenarnya 32. 32. Iya, tapi netizen selalu bilang aku 23. Kebalikannya ya. Nah, kalau asal dari mana? Loli emang asli Jakarta atau planet lain mungkin ya Allah, planet nggak tuh. Aku asalnya di Kampung Cook, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Oh, cewek Banten ternyata iya. Banten ya, cewek Sunda ya. Cewek Sunda. Jangan main-main cewek Sunda ya sayang. Nggak balik biasanya kalau cowok pacaran sama cewek Sunda nggak balik biasanya ya. Nggak balik lagi. Canda. Nah, Loli beberapa bersaudara nih? Apa anak paling terakhir atau pertama Loli sebenarnya? Aku anak ketiga dari 5 bersaudara. Jadi aku di tengah-tengah, makanya aku kecil terhimpit sayang. Makanya gitu. kecil terhimpit ya. Oke. Nah, mulanya nih kamu kan apakah memang dari dulu tuh pebisnis atau Loli itu berawal dari di dunia entertainment sebenarnya? Kalau aku memang dari kecil sampai sekarang kecil aku suka bisnis. Oh, suka jualan. Suka jualan dari zaman aku sekolah. Aku sempat dikatain sama adik-adik kelas, sama di sekolah tuh hantu kredit. Karena aku sering nge-kreditin barang-barang. Emang aku dari dulu, dari sekolah tuh aku suka berbisnis, Kakak. Walaupun aku belum ke entertain, aku dari sekolah aku suka berbisnis. Gitu, suka manajemen apapun karena emang kehidupan pun butuh di manajemen kan. Betul banget. Gitu. Nah, dulu Bang awalnya itu jualan apa kalau boleh tahu? Kalau dulu tuh aku ngekreditin kosmetik, zaman sekolah kreditin baju. Jadi makanya orang tuh ngelihat aku tuh itu yang aku bilang gini, udah uang-uang karena mereka harus menyiapkan setiap harinya. Karena kan kredit ya. Betul. Setiap hari aku. Jadi uang itu masuk dan keluar. Oh, masuk sih. Berarti kreditin baju-baju dan make up juga gitu. Iya, berarti memang suka. Berarti suka dandan-dandan, suka miss-missan gitu, putri-putrian. Suka. Coba dong kalau misalnya boleh dong kayak opening number ala-ala dari Banten, putri-putri Banten gitu. Diri kali ya, kita kali ya. Apa nih?
Ala-ala ke kamera sini, kamera sini. Apa nih, apa dulu nih? Aku tuh kayak bingung ya. Oke, Loli usia berapa? Asalnya mana gitu? Iya, perkenalkan aku Loli Unyu, berasal dari Kecamatan Muncang, Kampung Corokas, Bitung, Banten. Lengkap banget ya. Terus apa lagi Kak? Ya itu aja, Banten Oh gitu iya, harusnya. Banten. Yeay. Cocok ya kayaknya ya. Iya, Jadi cocok apa ya. ini? Putri-putrian Jadi ya? Putri tidur? Putri tidur ya. Tidur terus kayak gitu ya. Wah keren banget berarti kamu berawal dari memang suka dari Berbisnis. dulu itu bisnis kecil-kecilan. Terus aku juga dulu sempat sering banget main sinetron stripping Kak. Sinetron apa tuh kalau boleh tahu? Banyak banget, lumayan kayak Jin dan Jun. Di sini ada Tuyul, Aladin dan Alakadam, Joko Tingkir, dan juga yang makhluk halus semua gitu iya, ya? makhluk halus. Kalau nggak jadi nggak jadi tuyul, jin cewek, kuntilanak. Wah. Aku main di kuntilanak 2, jadi anak kuntilanak ya tapi. Oh jadi anak ya bukan kuntilanaknya Nggak ya? kelihatan jadi mukanya. Rambutnya panjang apa pendek kalau itu? Panjang, Tetap Kak. panjang ya? Tetap Panjang rambut? Hah? Kepanjangan rambut. Kepanjangan rambut iya, ya? rambutnya udah di Depok, aku masih di Ciamis Kak. Berarti memang karir di entertainmentnya juga lancar, alhamdulillah, gitu ya. Nah yang paling terkenal nih sinetron apa nih kamu yang paling membawa nama Loli itu ke puncak kesuksesan waktu Masya itu? Allah, amin. Sebenarnya dulu aku juga di Trans TV ini, pernah 1 bulan full aku ngabuburit di Trans TV. Bareng Pak Wendy, Cak Lontong, Mindo Warkop, Ayu Dewi, sama Bang Kiwil tuh aku sebulan ngabuburit Trans TV. Mungkin dulu aku belum berhijab dulu. Dulu versi belum berhijab. Oke. Aku ini sekarang ini versi berhijab ini setelah Ibu Auna Loli Cafe. Oke. Berhijab lah aku seperti kalau dia Cynthia Bella Oh, ya. Bella ya. Oke, tapi nggak jauh ya. Oke. Nggak Nah, jauh. kamu kan dulu kali disebutin bahwa saya sering, bukan sering sih, beberapa kali main sinetron yang apa namanya, yang jadi tuyul lah, jadi Betul, kuntilanak dan segala Jin, macam. ya. Berarti sempat ketemu Daus Mini dan juga Ucok Baba berarti? Betul, dulu sering satu frame sama beliau-beliau dan juga sempat jadi partner bernyanyi juga dengan Bang Ucok gitu. Partner nyanyi. Bisa nyanyi? Oh, alhamdulillah bisa dong, kakak namanya penyanyi bisa nyanyi. Bisa ya? Gimana mau dong, sih? mau dong kalau bisa nggak? Ini Ini Loli ini apa? Dikit apa aja sih nggak ya? bisa, kayak bisa semua ya? Alhamdulillah, Masya Allah, Allah itu maha adil, memberikan semuanya yang terbaik untuk hamba-hambanya. Mantap. Nyanyi ya? Nyanyi boleh, boleh Oke. dong. Rungkat ententean, kelangan kowe sing paling tersayang, bandaku melayang, tego tenan, tangis-tangisan. Gitu. Wow, bagus loh suara kamu loh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini dari kapan tahu bisa nyanyi? Aku nyanyi dari kecil? emang dari kecil. Aku dulu sering jadi vokalis qosidah zaman dulu. Dari zaman dulu kakak. Kamu kekurangannya apa sih? Kalau boleh tahu, kayak semuanya bisa deh. Masya Allah, sebenarnya manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Betul. Kekurangan aku ya itulah netizen semua udah pada tahu deh. Tapi aku hampir sempurna deh kayaknya ya kan. Masya Allah. Ini gue suka banget nih ya, walaupun ya kan punya keterbatasan. Setiap manusia pasti punya keterbatasan Iya, dong. keistimewaan. Aku tidak pernah Keistimewaan. menyebutkan diri Mantap. aku terbatas. Aku Mantap istimewa. banget. Iya, walaupun Betul. keistimewaan, tapi kita harus tetap percaya diri Betul. apapun ya kan, misalnya diberikan Tuhan sama kita. Benar. Tinggal gimana cara kita mengkaryakannya. Apa Kak? Bagaimana kita mengkaryakannya. Betul sekali Ya kakak. nggak Karena sih? betul Hah. benar banget kak. Jadi karena apa? Aku nggak pernah ngerasa kayak oh aku terbatas, aku kekurangan. Aku ngerasa diri aku istimewa. Ya yang dimana aku harus meromantisasikan kehidupan aku. Yes. Ya kan, terus aku harus mensyukuri biar Allah juga nambah nikmat untuk kita. Setuju gitu. banget, apalagi menambah nikmat buat orang lain dengan apa? Membagi-bagikan rezeki. Amin. Nah kalau boleh tahu juga nih, kondisi tubuh kamu ini kan memang ini ya, maksudnya Betul. berbeda dengan orang-orang lainnya gitu. Betul. Ini apakah memang bawaan dari lahir, apakah di usia tertentu itu memang berhenti pertumbuhannya kalau boleh tahu? Jadi aku dulu pernah sakit gitu kak, pernah sakit, terus mungkin harusnya aku berobat jalan atau mungkin dicek gitu kan, ternyata mungkin pertumbuhan aku yang tidak sama dengan yang lain. Jadi kalau lahir mah aku normal-normal aja, tapi pas itu aku pernah sakit, umur 5-6 tahun gitu, nah aku ngerasa perbedaan aku tuh pas di SD mau SMP tuh kak, Oke. kok yang lain tuh bertumbuh tinggi ke atas gitu. Kalau Kamu aku ke segini-gini aja. Ini aja gitu ya kan? Iya. Oke, nah itu udah pernah ke dokter berarti? Pernah, bertanya? dulu aku sering banget cek pertumbuhan aku kan, sering udah minum susu, minum segala susu, minum segala herbal, dokter segala aku udah usahakan gitu ya, untuk setidaknya yang penting kan kita udah usaha, Betul, gitu betul, walaupun betul. Allah yang menentukan, tapi kan kita harus berusaha. Bener banget, Gitu. kita harus usaha, nggak boleh terima-terima aja Iya, gitu ya, nggak walaupun boleh. apa yang di hadapan kita harus berusaha semaksimal Berusaha, mungkin. gitu. Nah, tapi kalau di keluarga, tadi kan kamu terhimpit nih ceritanya nih ya, Ceritanya. terhimpit oleh beberapa abang dan juga adik. Nah,
Apakah saudara-saudara kamu juga mengalami kondisi fisik yang sama nih seperti kamu? Enggak, semuanya tinggi. Abang Oke. aku duanya tinggi, adik aku juga duanya tinggi. Oke, berarti hanya Hanya aku, kamu only aja one. ya? Hanya aku. One and only ya, tapi Yes. spesial sekali loh dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai macam talent yang kamu Masya punya Allah, gitu ya. amin. Tapi kamu pernah ini nggak sih, penasaran juga lah, waktu pas ke sekolah atau di keluarga pernah sempat dibully nggak sih sama orang-orang? Udah pasti pernah, Kak. Hmm. Dibully itu udah pasti, yang akhirnya bikin aku sekarang ini jadi lebih kuat gitu, Kak. Jadi tuh bulian itu menurut aku tuh jadi motivasi aku. Oke. Karena aku ngerasa aku berbeda, jadi cara aku untuk menghadapi kehidupan itu juga berarti aku usahanya, berjuangnya harus lebih berbeda. Kayak gitu. Pasti kalau bulian mah udah pasti, sampai detik ini pun aku di sosial media parah banget. Oke. Cuman karena aku sudah mengalami kehidupan yang yang sakit, jadi hal-hal yang sakit yang datang sekarang buat Ya aku tuh udah. B aja. Udah biasa Udah aja ya? biasa gitu. Oke. Karena nikmat yang Allah kasih pun juga luar biasa juga. Lebih Jadi kayak besar. apa sih gitu yang hujat-hujat, hempas manja. Mempas manja because they don't know you, you know yourself. Jadi kamu tahu semua tentang kamu ya kan? Betul sekali. Nah, sempat insecure nggak? Waktu itu mungkin kamu, mungkin waktu masih muda, usia-usia muda, kamu sempat insecure nggak ketika orang ngomong, cebolo, mini lo, gitu-gitu? Sempat Kakak dulu. Apa yang paling membekas sih kata-katanya? Ya pasti gak jauh-jauh dari bulian fisik ya. Jadi kayak ya itu yang Kakak tadi bilang, oh cebol gitu-gitu. Dulu sih aku kayak belum siap untuk nerima. Ya. Aku sakit hati, aku nangis, aku juga kayak sempet berhenti sekolah juga, Kak. Kayak, Serius? Berhenti sekolah? Kayak aku naik karena kan gini, dari SD ke SMP itu temennya baru lagi. Kalau Betul. SD itu kan satu kampung. Yes. Kalau SMP satu kecamatan. Otomatis orang baru, aku berhenti setahun, aku lanjut lagi. SMA pun begitu. Aku masuk SMA, orangnya baru-baru lagi. Nah, aku belum itu tuh. Aku berhenti lagi setahun lagi, masuk lagi. Jadi aku banyak banget generasi sebenarnya. Oh, sebentar. Berarti kamu sempat berhenti setahun 2 itu kali. karena memperbaiki kondisi mental kamu? Apa gimana? Ya bisa juga dikatakan itu. Jadi karena ya namanya juga umur-umur segitu menurut Yes. aku ya. Jadi Yep. kayak kalau dikatain orang tuh ya pasti teringat, seperti kayak aku ya nyalahin juga gitu, kayak kenapa sih aku juga Ya. nggak pengen lo kecil, Benar, aku juga pengen benar. sama kayak kalian. Betul, Coba kan ini betul. pemberian Allah, aku juga nggak bisa gitu. Aku udah berusaha olahraga segala macam untuk memperbaiki tubuh aku gitu. Benar. Tapi aku nggak tahu ternyata bahwa Allah ini punya rencana yang jauh lebih indah dari apa yang aku bayangkan gitu. Benar banget. Aku baru sadar itu gitu. Iya, makanya mungkin pesan-pesan juga buat netizen di rumah, bila misalnya melihat teman-teman sudah kita yang berbeda, jangan Jangan dibully. dibully. Kita nggak pernah tahu kondisi di balik mental dia, Betul. atau kondisi di balik tubuh dia yang membuat dia seperti itu, gitu ya. Betul. Karena seperti yang dalam Loli itu sempat harus berhenti sekolah, Iya. karena memperbaiki kondisi mentalnya, Betul. gitu. Apalagi orang-orang yang baru bertumbuh, gitu Iya ya. kan masih kayak umur segitu gitu, aku belum kuat banget gitu. Oke, nah titik terendah kamu deh. Titik terendah ketika kamu ngerasa, wah ini gua nih di titik terendah banget tuh kapan? Pas kapan? Aduh udah lama sih sebenarnya sebelum Kenapa, jadi boleh owner. cerita nggak? Aduh aku nggak mau gimana ya. Pokoknya it's ya okay, aku nggak kehilangan aja sosok yang ya pokoknya kehilangan orang yang bersama, kehilangan partner kayak gitu sih. Jadi kayak itu buat titik terendah aku itu. Pas kemarin itu belum lama lah, sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu itu adalah titik terendah aku sebelum aku hijrah berhijab. Itu titik terendah aku harus kehilangan lah intinya gitu. Nah itu aku benar-benar mengulang lagi semuanya, mengulang lagi semua hati, semangat kayak gitu. Kehilangan seseorang? Ya gitu deh pokoknya. Oke, Ah, tapi gitu. akhirnya kamu bounce back menjadi versi Loli yang terbaik. Hari tepuk tangan Iya, ya. Saya hijrah dan alhamdulillah Iya. rezeki yang makin ditambahin Allah Subhanahu wa taala seiring Iya. dengan cobaan yang diberikan Tuhan Allah Iya. Subhanahu wa taala, tapi juga banyak banget rezeki yang diberikan Masya Allah juga Allah, sama iya, Loli benar. ya. Jadi Alhamdulillah. benar-benar itu pasti akan ada kebahagiaan setelah air mata. Itu udah pasti sih. Yes. Itu aku di situ sadar. Awalnya kan aku kayak ngerasa wow hidup ini tuh kayak udah kayaknya berakhir banget nih gitu kan pada saat itu. Terus ternyata setelah aku jalanin bahwa kehidupan ini akan terus berjalan. Jadi Yes. kalau misalnya akunya tetap terpuruk, tetap akunya tidak semangat, sayang banget sama orang-orang yang ada di belakang aku, yang support aku dan pengen aku sukses gitu. Jadi di situ aku ngeliat Kak. Buat apa kita terus-terus tenggelam dalam kesedihan ya kan? Betul. Karena waktu kita di dunia ini sangat-sangat singkat banget gitu ya. Benar Kita harus banget. menikmati dan juga memberikan berkah bagi semua Semua orang seperti yang Loli orang. Iya, lakukan. betul. Loli,
Aku juga masih penasaran, aku belum pernah punya sahabat atau teman yang kondisi fisiknya seperti Loli. Kita bisa banyak belajar banget dari Loli ya, kisah perjuangannya, kemudian ke cerita inspirasinya gitu, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih sebenarnya tinggi Loli itu berapa sih sebenarnya? Tinggi aku 125 cm. 120 cm, Iya. kalau beratnya 25 juga, jadi ya proporsional kan. 25 ya, profesional Iya. jadi model kalau gitu ya. Ada. Tapi walaupun 125, saya ngeliat dari tadi waktu masuk ruangan sampai ke sini Loli tuh luar biasa, nggak ada minder-mindernya loh. Nggak ada. Nanti mungkin Iya. boleh dibagi rahasianya apa ya ke Boleh. Incertizen di rumah yang Boleh mungkin dong, memiliki penting banget. Karena banyak banget yang kayak aku juga yang kayak ya banyak lah yang punya apa keistimewaan lain yang masih insecure. Yes. Ya pasti itu udah pasti, apalagi kayak masih di daerah-daerah gitu. Ya. Kayak Mungkin gitu. kita banyak belajar banget dari Loli sebenarnya. Nah, sebelum kamu menjadi seperti sekarang, alhamdulillah tadi sukses sebagai entrepreneur dan juga di entertainment gitu kan. Gimana orang dulu mandang kamu? Sebelah mata atau kayak welcome dengan kondisi kamu seperti ini? Ya namanya kita hidup ini pasti ada pro dan kontra. Yes. Underestimate itu udah pasti. Oke. Nggak cuma ke orang yang seperti aku, pasti ke orang yang lain pun itu udah pasti. Jadi kayak ada juga yang mandangnya underestimate gitu, kayak apa namanya, sempet ada kata-kata yang menurut aku tuh nggak pantas, kayak lu nanti jadi apa, lu nanti bakal menikah nggak sih, itu tuh kata-kata itu menurut aku tuh nggak pantas. Yes. Itu sama aja dengan mendahului Tuhan. Melangkahi Tuhan, Iya betul. rencana Tuhan ya? Iya dong, Oke. ngatain lu jadi apa kayak gitu, dan itu yang bikin aku sampai detik ini itu semangat bahwa aku harus sukses, dan alhamdulillah sekarang ya yang ngata-ngatain itu mungkin aku nggak tahu sekarang ngeliat aku gimana gitu. Betul ya kan, Masya makanya kita harus selalu berjuang dengan apapun kata yang tercaci maki orang, Iya, kita tetap harus selalu struggle. berjuang, struggle ya. Nah, Betul. kamu tadi kan banyak dapat underestimate dari orang-orang banyak. Iya. Ketika itu kan mungkin kamu belum di entertainment atau belum punya bisnis, susah dapat kerja nggak? Iya, itu yang bikin gini loh, kadang-kadang aku tuh lulus sekolah ya pas SMA tuh, lulus tuh semua orang tuh kayak, ih gue mau kerja ke sini, gue mau ngampus ke sini gitu kan, atau gue mau banyak lah mereka, gue mau kerja ke Jakarta, ke Bandung, kemana-mana. Nah aku tuh kayak di dalam hati aku tuh sedih, tapi di mulut aku, di muka aku tuh berusaha untuk pede, kayak, iya aku mah nggak mau kerja, justru aku bakal membuka lapangan pekerjaan. Padahal itu bahasa aku tuh ngasal, tapi itu jadi doa kakak. Benar banget. Jadi itu aku sebenarnya hati mbak itu aku sedih. Karena apa? Karena aku bingung mau kerja apa, kak. Nggak ada pekerjaan yang di bawah. Pasti awalnya tuh semua pekerjaan tinggi badan 150 ke atas, ya kan? Ya kan? Sedangkan itu 125, aku mau kerja apa? Tapi karena aku berusaha untuk menutupi kesedihan aku ngomong aja ke teman-teman, iya aku mah nggak mau kerja, aku mah mau membuka lapangan pekerjaan. Sebenarnya itu aku bukan ngasal, sebenarnya itu aku ngeceplos aja. Ceplos aja gitu ya. Supaya menghibur diri juga Menghibur gitu salah diri, satunya. gitu. Wow, tapi itu makanya Jadi ada yang namanya law of attraction ya. Betul. Kita harus ngomong baik supaya dapat future Feedback yang yang baik baik. juga buat kita. Oke, tadi kamu selalu ngomong baik tentang diri kamu. Gua buka lapangan pekerjaan, gua bakal sukses dan lain-lain. Tapi pernah nggak ada omongan orang yang paling membekas, yang paling bikin kamu sakit hati itu apa? Yang tadi aku bilang itu, nantinya bakal jadi apa gitu. Ketika kamu di underestimate sama iya, orang. underestimate itu menurut aku tuh sakit hati banget, apalagi kayak terang. Daripada dibilang kondisi fisik kamu lebih merasa itu menyakitkan ketika orang-orang underestimate kamu, ketimbang kamu dibilang kondisi kamu misalnya. Iya, berarti kan dia udah kayak seolah-olah dia ngejudge bahwa kita ini orang misalnya yang memiliki keistimewaan atau kekurangan atau keterbatasan lah, kalau kata orang mah, berarti dia tuh kayak nggak bakal jadi apa-apa nih gitu. Itu Oke. yang aku nggak suka gitu. Coba bilang dong ke kamera bagi teman-teman kamu yang tadi pernah ngomong waktu itu kamu nggak akan jadi sukses, and now look at you here, ya Iya, kan? kamu lihat aku. Kamu lihat aku. Coba sekarang pesan kamu deh buat tuh orang dah. Iya, jangan mendahului Tuhan, karena semua itu sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita manusia jangan sampai mendahului Tuhan. Karena seperti kamu bilang bahwa kamu akan jadi apa? Kamu bukan siapa-siapa. Jadi kamu nggak berhak untuk mengjudge orang asal berkata. Tapi aku nggak marah. Itu jadi bahan untuk aku motivasi, alhamdulillah sampai aku ada di titik ini. So thank you, mudah-mudahan kamu sehat dan jangan katakan itu lagi sama siapapun. Thank you. Wow, ya. Makasih banget loh pesan-pesan itu. Itu Iya. bukan cuma berlaku untuk si yang ngomongin Yang kamu, aja. tapi buat semua Semua orang orang. gitu ya.